Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Astri Wening. Oke, pada kali ini kami akan membahas mengenai biaya, kualitas, dan produktivitas. Nah, sering ya kita mendengar barang-barang yang berkualitas itu barang-barang yang seperti apa, dan bahkan barang-barang yang berkualitas itu bisa saja meninggikan harganya. Jadi, sering banget nih kita dengar kalau meninggikan harganya itu yang barang mahal itu adalah barang yang berkualitas, dan memang konsekuensi rendahnya kualitas adalah tingginya biaya produk, dan juga lalu solusi terhadap permasalahan ini adalah penerapan manajemen kualitasnya yang menekankan perhatian pada bagaimana sih menghasilkan produk yang tepat waktu, tepat tempat, tepat barang, dan tepat layanan, dan juga tepat harga seperti itu. Mohon maaf sebentar ya. Nah, salah satu isi utama yang kami akan bahas di chapter ini adalah bagaimana sih menyediakan produk yang berkualitas dan tepat harga, yakni ada biaya, kualitas, dan produktivitas. Oke, dan sebelumnya dengan kami di sini dari tim 7, ada saya Imelda Dwi Puspita, dan ditemani oleh 2 rekan saya, yakni ada Kak Yusnia dan juga ada Kak Ninda. Silakan Kak Yusnia memperkenalkan terlebih dahulu, serta ada Kak Ninda nantinya akan menyusul memperkenalkan diri. Silakan Kak Yusnia. Baik, perkenalkan saya Yusnia Halimatus Sadia dengan NIM 87. Oke, bisa dilanjut Kak Ninda. Selanjutnya dengan saya Nur Afninda dengan NIM terakhir 64. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang quality. Quality atau kualitas ini adalah ukuran relatif dari kebaikan, dan mendefinisikan kualitas ini sebagai kebaikan merupakan makna yang sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas ini adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dan dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada quality improvement can increases profitability. Yang pertama ada profitabilitas perusahaan akan meningkat melalui 2 cara, yakni ada peningkatan permintaan pelanggan dan penurunan biaya perusahaan dengan menyediakan produk dan layanan dengan kualitas yang bagus tentunya. Nah, di persaingan dalam industri dan bisnis ini mendorong perusahaan untuk memperhatikan kualitasnya. Nah, sementara itu pelanggan ini semakin menuntut terhadap produk dan layanan dengan kualitas yang tinggi. Nah, peningkatan kualitas ini menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan juga grow up. Dalam perspektif balance scorecard, ini peningkatan kualitas ini sebagai salah satu inisiatif strategik fundamentalnya. Oke, bisa di next, Pak. Oke, di sini ada working cost and benefit. Nah, aktivitas untuk peningkatan kualitas ini tentu berimplikasi pada biaya ya. Nah, biaya ini yang terkait dengan aktivitas untuk peningkatan kualitas inilah biasanya itu disebut dengan cost of quality. Nah, biaya kualitas atau cost of quality ini definisinya ini biaya-biaya yang muncul atau timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Lalu
perhatian ini biasanya itu manajemen terhadap peningkatan kualitas ini tercermin dalam biaya kualitas. Beberapa hasil dari penelitian menyebutkan bahwa biaya kualitas ini menyerap sekitar 20% hingga dengan 30% dari penjualan total, dan biaya kualitas ini biasanya mengalami kenaikan atau penurunan baik secara total maupun setiap komponennya selama periode waktu tertentu. Nah, biasanya dimensi kualitas ini dapat diukur agar kinerja kualitas ini dapat biasanya dimonitor, dan perkembangannya dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, bisa saya contohkan yakni ada di industri logistik ya. Nah, seperti kebutuhan kendaraan truk. Sebagai sarana penting dalam aktivitas transportasi ini, dimensi kualitas dari truk ini yakni antara lain adalah keandalan, kapasitas muat, keamanan, layanan, purna jual, serta biaya total selama kepemilikan atau biasanya disebut total ownership cost, yang mencakup harga perolehan, depresiasi, biaya operasional, dan disposal. Nah, aktivitas ini untuk meningkatkan kualitas tersebut tentunya berimplikasi pada biaya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, sama dengan biaya kualitas atau cost of quality. Bisa di next, Kak. Oke, di sini ada ada 2 gambar. Yang pertama ada kayak kayak menjual jasa salon ya. Dan yang kedua ada gambar menjual produk seperti mouse pada gambar tersebut. Nah, di sini is one that meets or exceeds customer expectation, atau kondisi ketika produk atau jasa memenuhi atau melebihi pelanggan. Nah, yang pada gambar yang pertama ini yang umumnya menyediakan berbagai macam perawatan atau one step service yang sangat lengkap. Jika hair salon ini hanya menyediakan perawatan rambut saja, maka kali ini melebihi permintaan customer dengan menyediakan lebih banyak treatment yang bisa dicoba. Dan selain perawatan rambut, pada salon kali ini juga menawarkan treatment lainnya seperti tata rias wajah atau make up biasanya ya, terus perawatan kuku seperti manicure, pedicure, terus perawatan tubuh seperti lulur, perawatan wajah seperti facial, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar kedua ini, merupakan menjual suatu produk, yakni menjual produk elektronik seperti mouse wireless ya, yang tertera pada PowerPoint, yakni ada yang sebelumnya ada mouse kabel yang dimana fungsinya sama, tetapi yang membedakan pada produk ini merupakan keunggulan yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Nah, pada keunggulan dari produk ini yakni dengan tanpa kabel, terus meja kerja atau meja belajar yang akan lebih luas tentunya, dan juga anti tersandung kabel ya, dikarenakan mouse yang ada kabelnya panjang itu kan ribet seperti itu. Nah, salah satu kelebihan utama menggunakan mouse wireless ini yakni soal portabilitas dan mobilitas, yaitu mouse wireless yang tidak memiliki kabel tentu akan sangat ringkas ketika dibawa kemana saja. Dan juga tidak bisa dipungkiri lagi, biasanya pengguna laptop pun kini lebih nyaman menggunakan mouse dibanding dengan sensor pad pada laptop, dan jika sebelumnya kita harus menggulung-gulung kabel mouse terlebih dahulu ketika membawanya, maka dengan produk ini atau dengan menggunakan mouse wireless ini, hal itu tidak perlu. Seperti itu. Oke, bisa di next.
Oke, di sini ada dimensions of quality. Yang pertama, produk atau jasa ini berkualitas adalah yang mempengaruhi atau, melebihi harapan pelanggan. Harapan pelanggan itu dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas, yang disebut dimensi kualitas yang terdiri dari yang pertama ada, performance atau kinerja yang mengacu pada konsistensi dan seberapa baik fungsi-fungsi, sebuah produk itu. Dan yang selanjutnya ada estetika atau estetik yang berhubungan dengan, penampilan wujud produk, misalnya gaya dan keindahan, serta penampilan fasilitas, peralatan, pegawai, dan materi komunikasi yang berkaitan dengan jasa. Dan yang ketiga ada serviceability atau kemudahan perawatan dan, perbaikan yang berkaitan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. Yang keempat ada fitur atau kualitas desainnya adalah karakteristik produk yang berbeda dari produk-produk sejenis yang fungsinya sama. Oke, bisa di next, Kak. Oke, yang selanjutnya ada reliability, yakni keandalan, di mana probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi seperti yang dimaksudkan dan, dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada tahan lama atau, durability yang didefinisikan sebagai jangka waktu produk, dapat, berproduksi. Yang ketujuh ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance, adalah ukuran mengenai apakah sebuah produk telah memenuhi spesifikasinya ataupun tidak. Dan yang, terakhir ada kecocokan penggunaan atau fitness for use, yakni ada kecocokan dari sebuah produk, menjalankan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang diiklankan. Oke, yang selanjutnya, Kak, bisa di next. Nah, di sini ada defective product and cost of quality yang akan dijelaskan oleh Kak Ninda. Dipersilakan. Oke, untuk di slide selanjutnya ini ada penjelasan tentang defective product and cost of quality, yang berarti produk rusak atau cacat dan biaya kualitas. Di mana produk rusak atau cacat ini merupakan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan zero defect is the goal, yaitu nol cacat adalah tujuan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Dan what are cost of quality, yang dimaksud dengan nol cacat ini merupakan produk tersebut sesuai dengan spesifikasi, seperti mengacu kepada kesesuaian, mengasumsikan bahwa ada kisaran nilai yang dapat diterima untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas dalam produk. Contohnya seperti pada sebuah jam tangan yang mampu menjaga waktu dengan benar dalam kisaran plus atau minus 2 per menit per bulan dinilai dapat diterima. Pada intinya, sebuah produk yang digunakan dengan benar dan tidak ada fisik yang cacat dapat diterima dan diperjualbelikan, sehingga menekankan kesesuaian untuk digunakan yang mencapai nilai target dan sebuah non-defektif atau tidak cacat. Dan selanjutnya, apa itu biaya kualitas? Biaya kualitas ini bisa dikatakan sebagai biaya yang ada karena kualitas buruk atau mungkin ada. Dan biaya kualitas ini untuk melakukan aktivitas. Dan di sini ada dua. Yang pertama, control activity, yaitu aktivitas pengendalian. Dan aktivitas pengendalian ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk, karena kualitas yang buruk mungkin ada. Dengan demikian, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan penilaian. Dan selanjutnya, aktivitas kegagalan atau failure activity. Dan untuk
Aktivitas kegagalan ini dilakukan oleh organisasi atau pelanggannya sebagai respon terhadap kualitas yang buruk, di mana contohnya seperti sebelum pengiriman produk yang ternyata tidak sesuai, tidak tahan lama atau kurang kesesuaian dan sebagainya kepada pelanggan, maka aktivitas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas kegagalan internal dalam perusahaan. Jika tidak, maka aktivitas kegagalan ini bisa disebut sebagai aktivitas kegagalan eksternal saat pengiriman produk sudah diterima oleh pelanggan. Dan biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan saat organisasi melakukan kegiatan kegagalan. Dan next selanjutnya, Kak, boleh. Nah, untuk kategori of quality cost ini merupakan 4 kategori biaya kualitas, termasuk biaya kegagalan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama ada prevention cost atau biaya pencegahan. Untuk biaya pencegahan ini merupakan biaya untuk mencegah kualitas buruk, yang berarti biaya dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang diproduksi. Ketika biaya pencegahan meningkat, maka perusahaan atau organisasi juga berharap biaya kegagalan menurun. Contoh biaya pencegahan itu seperti ada pada rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, evaluasi dan pemilihan pemasok, audit kualitas, lingkaran kualitas, dan uji coba lapangan dan juga tinjauan desain. Dan yang kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian, di mana appraisal cost ini merupakan atau diperlukan untuk menentukan apakah produk, layanan, atau peralatan dan juga kebutuhan pelanggan, di mana biaya penilaian ini dikeluarkan untuk menentukan apakah produk atau jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka atau pelanggan. Contohnya seperti memeriksa dan menguji bahan, lalu inspeksi pengemasan, mengawasi aktivitas penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, hingga peralatan pengukuran seperti inspeksi dan pengujian. Dua istilah ini ada penjelasan lebih lanjut seperti penerimaan produk dan penerimaan proses. Dan untuk penerimaan produk ini melibatkan pengambilan sampel dari kumpulan barang jadi untuk menentukan apakah barang tersebut memenuhi tingkat kualitas yang dapat diterima. Jika iya, barang diterima, sedangkan penerimaan proses melibatkan pengambilan sampel barang saat dalam proses untuk melihat apakah prosesnya sesuai dan menghasilkan barang yang non-defect atau tidak cacat. Jika tidak, maka proses akan dihentikan sampai ada tindakan korektif yang dapat diambil. Dan tujuan utama dari fungsi penilaian ini merupakan kegiatan untuk mencegah barang yang tidak sesuai dikirim ke pelanggan. Dan selanjutnya yang ketiga ada internal failure cost atau biaya kegagalan internal, merupakan biaya yang terjadi ketika produk atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Dan mendeteksi ketidaksesuaian terjadi sebelum produk dikirim ke pihak luar merupakan kegagalan yang terdeteksi oleh kegiatan penilaian. Contohnya seperti scrap, pengerjaan ulang, waktu henti, atau karena adanya produk cacat, inspeksi ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Biaya ini akan hilang jika produk atau jasa ini tidak ada kecacatan. Dan yang keempat ada external failure cost, yaitu biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan setelah dikirimkan ke pelanggan. Contohnya seperti penjualan hilang, kinerja produk kurang bagus atau buruk, pengembalian dan tunjangan karena buruk, ketidakpuasan pelanggan mengakibatkan kehilangan pangsa pasar,
Dan seperti biaya kegiatan internal ini, biaya eksternal hilang juga saat produk atau jasa tidak mengalami cacat. Dan contohnya seperti ada pada slide tersebut, seperti es krim dari produk Campina yaitu es krim SpongeBob itu dia tidak gambarnya tidak sesuai dengan yang ada pada kemasan. Dan ini merupakan masuk kategori ke biaya kegagalan eksternal karena dia sudah mencapai di pelanggan. Oke, selanjutnya next, Kak. Dan untuk slide selanjutnya di sini ada classifying quality cost atau pengelompokan biaya kualitas. Untuk biaya kualitas tersembunyi ini dapat menjadi signifikan dan harus diperkirakan meskipun memperkirakan biaya kualitas ini tidak mudah. Ini sudah disarankan untuk memilih metode, yaitu ada 3 metode. Yang pertama yaitu multiple method atau metode pengganda, yang kedua market research yaitu riset pasar, dan yang ketiga Taguchi quality loss function yaitu atau fungsi penurunan kualitas Taguchi. Dan untuk dari 3 metode ini, untuk yang pertama metode pengganda yaitu digunakan saat mengasumsikan bahwa kegagalan total biaya hanyalah beberapa kelipatan dari biaya kegagalan yang diukur. Lalu untuk yang kedua metode riset pasar digunakan untuk menilai pengaruh kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pelanggan dan wawancara dengan anggota tenaga penjualan perusahaan dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Dan hasil riset pasar ini dapat digunakan untuk memproyeksikan kerugian laba di masa depan yang disebabkan oleh kualitas yang buruk. Dan untuk yang ketiga, fungsi kualitas Taguchi. Fungsi bahwa setiap variasi dari nilai target karakteristik kualitas menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Next. Untuk selanjutnya, ada quality cost report atau laporan biaya kualitas. Jadi di sistem pelaporan biaya kualitas ini sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi yang serius dalam meningkatkan dan juga mengendalikan biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana adalah menciptakan sistem seperti laporan biaya kualitas ini, yaitu menilai biaya kualitas aktual, saat ini. Dan untuk pertama ini allow managers to assess financial impact of quality cost in each category, yang berarti untuk yang pertama ini mengungkapkan besarnya biaya kualitas di setiap kategori memungkinkan si manajer perusahaan ini untuk menilai dampak keuangan mereka. Dan yang kedua yaitu show distribution of quality cost by kategori, menunjukkan distribusi biaya kualitas berdasarkan kategori juga, dan ini memungkinkan manajer juga untuk menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Mungkin bisa selanjutnya, Kak. Nah, untuk signifikansi keuangan dari biaya kualitas ini dapat dinilai lebih mudah dengan menyatakan biaya sebagai persentase dari penjualan aktual. Nah, ini contohnya dari tampilan
ilustrasi biaya kualitas dari perusahaan. Light Lighting Corporation sebagai mewakili hampir 15% dari penjualan untuk fiskal 2008. Mengingat aturan praktis bahwa biaya kualitas tidak boleh lebih dari sekitar 2,5%, Light Lighting ini memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya kualitas. Dan untuk di slide ini dan slide selanjutnya untuk hasilnya hanya terjadi kesalahan dalam pembulatannya saja. Seperti next selanjutnya. Di sini penjualan aktualnya yaitu diperoleh 22.200.000 dolar yang diperoleh dari 3.330 dolar dibagi dengan 15% dari penjualan, yaitu hasilnya seperti yang tertera di slide tersebut. Mungkin untuk penjelasan dari laporan biaya kualitas hanya terletak pada perbedaan di hasil akhirnya, yaitu 15%. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Isnia. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu reducing quality cost. Nah, ini sebelumnya ada beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama, biaya pengendalian ini tidak meningkat tanpa batas sebagai zero defect yang kuat negara yang didekatinya. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengendalian ini dapat meningkat dan kemudian menurun seiring dengan negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu biaya kegagalan ini dapat didorong ke nol. Misalnya ya, dalam sebuah perusahaan itu telah memutuskan untuk meningkatkan kualitas materialnya, masukan melalui pelaksanaan program pemilihan pemasok. Nah, saat perusahaan tersebut bekerja untuk mengimplementasikan program ini, maka ada biaya tambahan yang mungkin terjadi. Misalnya biaya dalam tinjauan pemasok, kemudian biaya dalam komunikasi dengan pemasok, maupun biaya kontrak, negosiasi, dan lain-lain. Nah, ini pada awalnya biaya pencegahan dan penilaian lainnya ini mungkin melanjutkan pada level mereka saat itu. Namun, setelah program tersebut dilaksanakan, program tersebut diimplementasikan sebetulnya dan bukti menunjukkan bahwa biaya kegagalan sedang dikurangi. Misalnya, lebih sedikit pengerjaan ulang ataupun lebih sedikit keluhan pelanggan dan lebih sedikit perbaikan. Maka perusahaan tersebut mungkin memutuskan untuk mengurangi infeksi, bahan yang masuk, mengurangi tingkat untuk kegiatan penerimaan, dan sebagainya. Efek bersihnya adalah pengurangan di semua kategori biaya kualitas dan kualitas telah meningkat. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk mengurangi biaya kualitas yang cukup sederhana. Yaitu yang pertama adalah melakukan serangan langsung pada biaya kegagalan dengan upaya untuk mendorong mereka ke nol dan berinvestasi dalam kegiatan pencegahan untuk menghasilkan sebuah perbaikan. Kemudian mengurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang akan dicapai dan terus mengevaluasi program yang telah dilakukan dan mengarahkan kembali upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada strategi ini didasarkan pada yang pertama adalah setiap kegagalan itu pasti ada akar penyebabnya dan penyebabnya itu dapat dicegah dan pencegahan dalam akar kegagalan itu selalu lebih murah. Kemampuan untuk mengurangi biaya kualitas total secara dramatis ini dimulai dari kategori yang ditanggung oleh orang-orang yang berpengalaman. Biaya kualitas total ini dapat diturunkan hanya dengan trade-off control yang dimana biaya kegagalan ini menaikkan satu sambil menurunkan yang lain. Mungkin ini akan mengurangi biaya kualitas total secara signifikan dalam semua kategori dan bahwa prosesnya setelah secara komplement mengubah distribusi relatif dari kategori biaya kualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu
ada tujuan dari pelaporan biaya kualitas. Nah, sebelum dari tujuan dari pelaporan biaya kualitas ini ada manajemen berbasis aktivitas dan biaya kualitas yang optimal, yang dimana manajemen berbasis aktivitas ini adalah sebagai nilai tambah dan tidak bernilai tambah, hanya menyimpan yang menambah nilai. Aktivitas penilaian dan kegagalan serta biaya terkaitnya tidak bernilai tambah dan harus dihilangkan. Awalnya, pencegahan aktivitas mungkin tidak dilakukan secara efisien, dan pengurangan aktivitas serta pemilihan aktivitas itu dapat digunakan untuk menilai nilai tambah yang diinginkan. Namun, jika tidak dilaporkan biaya pencegahan sebagai bagian dari angka biaya kualitas, karena tidak ingin manajernya itu mengurangi biaya kualitas tersebut dengan memotong pencegahan kegiatan. Setelah aktivitas itu diidentifikasi maupun dilakukan, untuk setiap kategori penggerak sumber daya itu dapat digunakan untuk meningkatkan pembebanan biaya ke aktivitas individu. Terutama untuk aktivitas kegagalan dan digunakan untuk membantu manajer memahami apa yang menyebabkan biaya kegiatan. Akibatnya, manajemen berbasis aktivitas mendukung pandangan biaya tidak ada trade-off yang optimal antara biaya kontrol dan biaya kegagalan. Yang terakhir, tidak bernilai biaya tambahan dan harus dikurangi menjadi 0. Nah, tujuan untuk pelaporan biaya kualitas sendiri yaitu untuk meningkatkan dan memfasilitasi perencanaan, kemudian pengendalian keputusan, dan pengambilan keputusan. Misalnya, dalam memutuskan untuk menerapkan program pemilihan pemasok untuk meningkatkan kualitas input material, seseorang manajer akan membutuhkan sebuah penilaian kualitas yang berdasarkan item dan kategori, serta penilaian biaya tambahan yang terkait dengan program yang akan diimplementasikan tersebut. Dan penghematan yang diproyeksikan setelah diproyeksikan, penganggaran modal analisis dapat dilakukan untuk menilai manfaat dari program tersebut yang telah diimplementasikan tersebut. Jika hasilnya menguntungkan dan program dimulai dan akan dipantau melalui pelaporan kinerja tersebut. Dengan menggunakan informasi biaya kualitas untuk keputusan implementasi program yang berkualitas dan untuk mengevaluasi keefektifan program-program ini. Nah, selanjutnya adalah produktivitas pengukuran pengendalian kualitas. Total produktif efisiensi, yaitu produktivitas ini berkaitan dengan menghasilkan output yang secara efisien dan secara khusus membahas hubungan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Biasanya, kombinasi atau campuran yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi produktif total adalah titik di mana dua kondisi itu terpenuhi. Yang pertama, untuk setiap campuran input yang akan menghasilkan output tertentu, tidak lebih dari setiap satu input digunakan daripada yang diperlakukan untuk menghasilkan output. Kondisi pertama mengharuskan penghapusan semua yang tidak bernilai, bertambah aktivitas dan melakukan aktivitas bernilai dengan jumlah minimal diperlukan untuk menghasilkan output yang telah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu mengingat campurannya yang memenuhi kondisi pertama, campuran yang paling mudah dipilih adalah syarat pertama adalah yang dilakukan oleh manajer, yaitu didorong oleh relatif hubungan antara harga input dan harga output. Oleh karena itu disebut dengan efisiensi trade-off. Harga input menentukan proporsi relatif dari setiap input yang digunakan. Penyimpangan dari proporsi tetap ini menciptakan efisiensi trade-off input. Kemudian yang selanjutnya yaitu efisiensi teknis. Yang pertama, di sini ada menggunakan lebih sedikit input untuk menghasilkan output yang sama, atau yang kedua, dengan memproduksi lebih banyak output dengan menggunakan input yang sama. Atau yang ketiga, yaitu lebih banyak menggunakan output dan input yang relatif sedikit. Meskipun meningkatkan efisiensi teknis adalah apa yang kebanyakan orang pikirkan ketika meningkatkan produktivitas yang telah disebutkan tadi, input trade-off efisiensi yang telah diterapkan dapat menawarkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
Dengan memilih kombinasi input yang tepat dari ketiga teknis tadi, biasanya kombinasi dari perubahan teknis dan input efisiensi pertukaran ini dapat berlangsung secara maksimal. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.